Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, atau selamat malam semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai di judul video kali ini, kami akan membahas masa-masa kemerdekaan Indonesia, alias masa Orde Baru. Sebelum masuk ke tujuan videonya, kami ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian sudah tahu masa-masa kemerdekaan Indonesia? Jadi, masa-masa kemerdekaan Indonesia terbagi menjadi 4 masa. Yang pertama, masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan terjadi pada tahun 1945 hingga 1959. Lalu dilanjutkan oleh masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Lalu ada masa Orde Baru dari tahun 1966 hingga 1998. Dan yang terakhir ada masa Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang. Jadi sebenarnya tujuan dari video ini apa sih? Tujuan pertama dari video kali ini adalah ingin membahas tentang masa-masa kemerdekaan Indonesia. Lebih tepatnya lagi, kami ingin membahas masa Orde Baru dari tahun ke tahun. Jadi, apakah yang melatar belakangi lahirnya masa Orde Baru? Peristiwa sejarah apa saja yang terjadi pada masa Orde Baru? Bagaimana perkembangan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru? Dan bagaimana akhir masa Orde Baru? Untuk mengetahuinya lebih dalam lagi, mari kita bahas materi Orde Baru ini bersama-sama. Masa transisi. Pertengahan 1960-an merupakan masa transisi di Indonesia, di mana terjadi pergantian kepemimpinan dari Insinyur Soekarno kepada Letjen Soeharto, dan kita mengenalnya dengan sebutan Orde Baru. Pergolakan politik terbesar yang dimulai dengan terjadinya peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menewaskan 7 jenderal pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Dan Orde Baru sendiri lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Orde Baru adalah sebutan dari masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1988. Dalam jangka waktu tersebut, perkembangan nasional, perkembangan pesat, perkembangan politik, super semar. Pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau tritura. Isi tritura tersebut yaitu 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur gerakan 30 September. 3. Turunkan harga. Adapun beberapa perkembangan politik yang lainnya seperti penataan stabilitas politik, pemilihan umum, dwifungsi ABRI, dan perkembangan ekonomi. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru meliputi kehidupan sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Peristiwa Malari. Peristiwa Malari merupakan singkatan dari Malapetaka 15 Januari 1974. Peristiwa Malari adalah demonstrasi mahasiswa yang berujung kerusuhan besar. Peristiwa ini berasal dari rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Taka Nakakui ke Indonesia dan juga kisruh investasi asing saat itu. Banyak korban dari peristiwa Malari adalah 11 orang tewas, 137 orang luka-luka, dan 750 orang ditangkap. NKK atau BKK. NKK atau Normalisasi Kehidupan Kampus serta
BKK atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Tujuannya adalah agar para mahasiswa tidak ikut campur dalam urusan pemerintah serta membatasi kebebasan berekspresi mahasiswa sebagaimana mestinya. Intinya adalah para mahasiswa sangat tidak boleh untuk mengkritik pemerintah dalam arti mahasiswa tidak boleh mengikuti kegiatan politik. Periode ketiga kali ini terjadi Perang Dingin. Rupanya Uni Soviet tak bisa mempertahankan politik detente. Alhasil pada 1979, di bawah perintah Presiden Leonid Brezhnev, Uni Soviet menyerbu Afghanistan. Inilah awal dari sejarah periode ketiga. Peristiwa Merdeka Petrus. Pada tahun 1982, penembakan misterius atau sering disingkat Petrus, Operasi Celurit, adalah suatu operasi rahasia dari perintahan Soeharto pada tahun 1080-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Bahkan tidak hanya senjata saja yang disiapkan, juga alat-alat berat termasuk panser. Peringatan aparat dibalas takbir oleh massa yang terus merangsek. Para tentara langsung menyambutnya dengan rentetan tembakan dari senapan otomatis. Tragedi Bintaro 1987, yaitu peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan 2 buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Pada tanggal 19 Oktober 1987, sekitar 156 orang kehilangan nyawa dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Iwan Fals mengabadikan tragedi ini dalam lagu yang berjudul 1910. Dibentuknya ICMI. ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Desember 1990 di sebuah pertemuan kaum cendekiawan Muslim di Kota Malang tanggal 6 sampai 8 Desember 1990. Di pertemuan itu juga dipilih Baharudin Yusuf Habibie sebagai Ketua ICMI yang pertama. Tragedi Santa Cruz 1991. Pembantaian Santa Cruz adalah peristiwa penembakan kurang lebih 250 pengunjuk rasa pro kemerdekaan Timor Timur di pemakaman Santa Cruz, Dili pada tanggal 12 November 1991 di tengah pendudukan Indonesia di Timor Leste. Peristiwa ini diakui sebagai bagian dari genosida Timor Timur. Periode kelima adalah periode terakhir dalam masa Orde Baru. Pada periode ini juga pertama kalinya pesawat buatan Indonesia diterbangkan. Pada tanggal 10 Agustus 1995 menjadi salah satu hari yang bersejarah untuk dunia kedirgantaraan Indonesia. Karena pada saat itu, pesawat buatan anak bangsa berhasil diterbangkan M250 Gatotkaca pesawat di Bandung, Jawa Barat. Pesawat itu mengudara selama 55 menit. Namun sayangnya, krisis moneter yang kemudian melanda Indonesia membuat proyek pesawat ini terpaksa dihentikan. Gerakan mahasiswa. Pada tahun 1988, demonstrasi besar-besaran mahasiswa menuntut mundurnya Presiden Soeharto dan terjadinya reformasi di berbagai kota dan mendapat simpati serta dukungan dari rakyat. Tetapi sayangnya, aparat keamanan menanggapi demonstrasi tersebut secara represif. Hasilnya, terjadi banyak penculikan terhadap aktivis-aktivis pro-reformasi dan pada akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia
Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Dengan demikian, berakhirlah rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun dan dimulailah era reformasi yang masih berlangsung hingga kini. Oh iya, fun fact, selama periode Orde Baru tercatat bahwa pemilu dilaksanakan 6 kali. Oke, sepertinya cukup sampai di sini pembahasan tentang masa Orde Baru. Harapannya video ini dapat membantu wawasan kalian dan video ini bermanfaat bagi kalian. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.